Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Torik Nandi Husen dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Jadi di sini saya akan berbicara tentang filsafat umum. Apakah kalian tahu apa itu filsafat? Saya yakin kata ini bukanlah hal yang baru di telinga kalian. Namun mungkin dari kalian belum tahu secara persis apa perinci dan penjelasan apa itu filsafat secara mendalam. Di sini saya akan menjelaskannya. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Kita sebagai manusia telah dianugerahkan Allah dengan berbagai kemampuan yang telah dinyatakan secara gamblang dalam berbagai ayat Al-Quran. Misalnya ada penggalan ayat yang berbunyi afala ta'qilun, yang artinya kenapa tidak kamu gunakan akalmu? Afala tatafakkarun, mengapa tidak kamu berpikir? Afala tandurun, mengapa tidak kamu gunakan penalaranmu? Afala tadabbarun, kenapa tidak kamu renungkan? Dan masih banyak lagi yang lain. Ini diutarakan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ini mengartikan bahwa kita disuruh memaksimalkan potensi kemampuan kita, terutama akal. Maka di sini saya ingin mengenalkan pola berpikir filosofis. Salah satu jalan terbaik untuk mengenalkan pola pikir filosofis adalah dengan mengulas khazanah pemikiran yang pernah dan terus berkembang dalam sejarah filsafat itu sendiri. Kemudian seringkali filsafat dianggap bahwa yang dibahas adalah hal yang tinggi, sulit, abstrak, dan tidak terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari. Filosof sering digambarkan sebagai seorang yang mempunyai IQ dan intuisi yang jauh melebihi tingkat rata-rata manusia. Filosof juga dipandang sebagai seorang yang tidak memperdulikan masalah sehari-hari, tetapi sibuk merenung dan memikirkan persoalan hakikat sesuatu yang menurut manusia biasa itu sulit dicerna karena berkaitan dengan masalah yang abstrak. Baik, mari kita mulai dari pengertian. Filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi secara etimologis filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Apa sih faedah dari filsafat ini? Sadar atau tidak, kita berpikir, merenung, memilih dan bertingkah laku dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dan nilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabung semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan filsafat. Filsafat itu adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita. Meskipun kebanyakan hal ini tanpa kita sadari. Ya, jika kita menyadari, maka tentu akan lebih baik. Membuat Anda lebih sadar ini merupakan filsafat. Kemudian dengan mempelajari filsafat, jalan Anda untuk memenuhi rasa keingintahuan tersebut akan lebih terarah dan lancar.
Ada 3 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat. Yang pertama adalah universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak hanya menjelaskan tentang aspek tertentu saja, sehingga tidak ada batasan untuk berfilsafat. Karena emang sifat utama filsafat itu adalah universal atau menyeluruh. Semua bisa dibahas dalam filsafat. Kemudian yang kedua adalah radikal atau mendasar. Jadi kita sering mendengar kata radikal ini. Sebenarnya radikal ini artinya adalah mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Kemudian yang ketiga adalah sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Jadi dalam berfilsafat itu sistematis, ada pola, ada metode, tidak sewenang-wenang kita berpikir, karena bisa jadi logika itu salah. Jadi harus sistematis dan ada metode berpikir yang kemudian filsafat juga memiliki sejarah yang panjang di berbagai daerah, dan juga ada istilah-istilah dalam filsafat yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, berlangsung hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno ini. Yang kedua adalah filsafat India. Seperti halnya di Tiongkok dan Yunani, yaitu tumbuh dari perkembangan agama. Perbedaannya dengan di Tiongkok dan Yunani adalah bahwa di India filsafat itu tidak dapat berkembang sendiri lepas dari agama, serta menjadi suatu kekuatan rohani yang berdiri sendiri. Filsafat di India senantiasa bersifat religius. Tujuan terakhir filsafat India adalah keselamatan manusia di dalam kehidupan sesudah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Kemudian ada filsafat Cina. Filsafat Cina merupakan salah satu filsafat tertua di dunia selain filsafat India dan filsafat Barat, dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Filsafat Cina sebagaimana filsafat lainnya dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Kemudian ada juga filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara ini berusaha untuk mengungkap makna di balik kebijaksanaan yang telah menjadi jati diri bangsa, dilandasi oleh kebudayaan yang terdapat dalam lingkup geografis, mencakup sistem sosial, politik, ekonomi, bahasa, dan seni, namun tidak terlepas oleh sejarah panjang atau peradaban bangsa Indonesia. Ada juga yang namanya Stoicisme. Stoicisme adalah ilmu filsafat yang dicetus oleh seorang filsuf bernama Zeno di awal abad ketiga sebelum Masehi. Stoicisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikos, yang berarti beranda. Hal ini karena ajaran Zeno sering dilakukan di beranda berlukis. Ajaran Zeno sendiri banyak dipengaruhi oleh Socrates dan filsafat sinisme, hingga dia memulai ajaran filsafatnya sendiri. Kemudian ada yang namanya pemikiran filsafat Helenisme.
Pemikiran filsafat Helenisme adalah filsafat Yunani untuk mencari hakikat sesuatu atau sebuah pemikiran untuk mencari suatu kebenaran yang terjadi pada masa Yunani kuno, yaitu pada masa Alexander the Great atau Alexander Agung yang menggabungkan peradaban Yunani dengan peradaban Timur. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.